Real Madrid bingung pilih striker muda Gonzalo Garcia vs Endrick. Real Madrid tengah menghadapi situasi rumit dalam menentukan komposisi lini depan untuk musim mendatang. Manajemen Los Blancos harus membuat pilihan strategis antara mempertahankan Gonzalo Garcia atau Endrick sebagai bagian dari skuad inti. Kedua striker muda tersebut menempati posisi yang hampir identik dan berada di usia yang relatif sama. Menempatkan keduanya sebagai pilihan ketiga dikhawatirkan akan menghambat progres masing-masing pemain. Kontribusi gemilang Gonzalo Garcia di Piala Dunia antar klub menjadi faktor penentu dalam kompetisi internal ini. Pemain berusia 21 tahun tersebut berhasil menyumbangkan 4 gol dan 1 assist sepanjang 6 laga yang dijalani. Meskipun Madrid gagal mencapai partai final setelah tumbang di tangan PSG, penampilan konsisten Gonzalo menjadi satu-satunya highlight positif dari kampanye turnamen tersebut. Produktivitasnya di level kompetisi tinggi membuktikan kesiapan untuk tampil di panggung yang lebih besar. Di sisi lain, Endrick tidak mendapat kesempatan untuk membuktikan kemampuannya dalam turnamen yang sama. Absennya partisipasi tersebut membuat posisinya dalam persaingan internal menjadi sedikit terpuruk. Dengan penutupan bursa transfer yang tinggal menghitung hari, tekanan waktu semakin menguat. Keputusan final mengenai siapa yang akan dipertahankan dan siapa yang akan dipinjamkan harus segera diambil untuk menghindari kerumitan administratif. Rodrigo sepakat pindah ke Liverpool tolak Arsenal. Liverpool mencapai kesepakatan personal dengan pemain depan Real Madrid Rodrigo. Kesepakatan ini membuka peluang Rodrigo pindah ke Liverpool meski sebelumnya beredar kabar dia bakal direkrut Arsenal. Posisi pemain depan tim nasional Brasil ini memang sudah tak nyaman sejak kedatangan Kylian Mbappe. Dirinya mulai kerap di bangku cadangkan. Bahkan setelah kedatangan pelatih Xabi Alonso yang menggantikan Carlo Ancelotti yang kemudian menangani Brasil, Rodrigo sudah diminta untuk meninggalkan Los Merengues. Alonso tak lagi memasukkan Rodrigo ke rancangan tim, terutama setelah melejitnya striker muda Gonzalo Garcia di Piala Dunia antar klub 2025. Alonso pun sudah memberi sinyal bahwa Garcia lebih tepat berduet dengan Mbappe. Ini menunjukkan bila Rodrigo sudah tidak mendapat tempat di skuad Madrid karena Alonso akan memakai dua penyerang. Duet Vinicius Junior dan Mbappe menjadi pilihan pertama dengan Garcia sebagai pelapis. Meski demikian Rodrigo tetap menjadi buruan klub-klub top. Terbukti, Liverpool yang akhirnya mencapai kesepakatan dengan pemain sayap berusia 24 ini. Ya, Liverpool butuh pengganti Luis Diaz yang hengkang ke Bayern Munchen. Menurut Evening Standard, Liverpool sudah melakukan kontak dan negosiasi dengan agen Rodrigo. Hasilnya, kedua belah pihak mencapai kesepakatan meski tidak disebutkan gaji dan durasi kontrak pemain. Selanjutnya, Liverpool mengajukan penawaran kepada Madrid untuk transfer Rodrigo yang telah mencetak 68 gol dan membuat 51 assist selama 270 penampilan di klub elit La Liga Spanyol ini. Franco Mastantuono tiba di Madrid. Real Madrid siapkan perkenalan resmi tanggal 14 Agustus. Real Madrid menarik perhatian pecinta sepak bola dunia usai memboyong Franco Mastantuono dari River Plate. Wonderkid asal Argentina itu menjadi rekrutan ketiga Los Blancos di bursa musim panas ini. Kepastian peresmian Mastantuono tinggal menunggu waktu, tepatnya setelah ulang tahunnya pada tanggal 14 Agustus mendatang. Namun, kehadiran gelandang forward Argentina itu di kota Madrid sudah cukup membuat publik penasaran menantikan debutnya. Mastantuono telah tiba di Madrid usai menempuh perjalanan panjang dari Argentina. Mastantuono datang 12 hari sebelum ia genap berusia 18 tahun. Mundo Deportivo melaporkan, kedatangan awal ini bertujuan agar Mastantuono bisa lebih dulu beradaptasi dengan kota dan lingkungan barunya. Sebelum naik pesawat, ia mengungkapkan rasa bahagianya bergabung dengan klub impiannya. Saya sangat senang, saya sudah menunggu hari ini sejak lama. Saya sangat senang bisa bepergian dan akhirnya kembali ke Madrid, ujar Mastantuono. Mastantuono sempat mengutarakan keinginannya mengenakan nomor punggung 10 di Real Madrid. Namun, nomor itu sudah menjadi milik Kylian Mbappe. Saya ingin memakainya, tapi kalau dia yang memakainya, itu memang layak, dia idola, kata Mastantuono tentang Mbappe. Jawaban itu menunjukkan sikap respek pemain muda ini terhadap seniornya. Mastantuono juga mengungkap kekagumannya pada legenda Real Madrid, Alfredo Di Stefano, pemain hebat, legenda sepak bola. Saya bilang saya ingin mengikuti jejaknya, bermain di River Plate lalu pindah ke Madrid. Bagi saya, ini luar biasa bisa mengikuti jejak itu, dan saya harap bisa melakukan hal yang sama, katanya. Real Madrid membayar 45 juta euro demi mengamankan jasa Mastantuono. Nilai fantastis itu menjadi bukti betapa tingginya harapan terhadap sang pemain muda.
Kini, semua mata tertuju pada tanggal 14 Agustus saat Mastantuono resmi diperkenalkan sebagai pemain Real Madrid. Setelah itu, babak baru dalam petualangan karirnya pun akan dimulai. Nasib Eder Militao jadi penentu manuver transfer Real Madrid. Real Madrid masih menyisakan ruang untuk aktivitas transfer di penghujung jendela musim panas ini. Walaupun prioritas saat ini lebih terfokus pada kemungkinan keluarnya beberapa pemain, pihak klub tetap siaga untuk mendatangkan wajah baru jika diperlukan. Beberapa nama seperti Dani Ceballos, Rodrigo, Ferland Mendy, hingga Endrick berpotensi meninggalkan Santiago Bernabéu dalam waktu dekat. Namun, semua kemungkinan tersebut masih dalam tahap wacana dan sangat bergantung pada pergerakan pasar transfer yang terus berubah. Di sisi lain, Madrid tetap waspada terhadap peluang mendatangkan pemain tambahan apabila kondisi menuntut hal tersebut. Fleksibilitas ini menjadi bagian dari strategi klub dalam menghadapi sisa bursa transfer. Kondisi fisik Eder Militao menjadi variabel krusial yang akan mempengaruhi arah kebijakan transfer Real Madrid ke depan. Bek tengah Brasil itu saat ini masih dalam tahap rehabilitasi cedera lutut yang cukup serius. Hasil evaluasi terhadap performa Militao setelah kembali dari cedera akan menentukan apakah klub perlu menambah opsi di posisi bek tengah. Keputusan ini sangat bergantung pada tingkat pemulihan dan kesiapan fisiknya. Duet David Alaba dan Antonio Rudiger masih menjadi andalan utama di jantung pertahanan Madrid. Namun konsistensi dan faktor usia mulai menjadi pertimbangan. Performa Rudiger yang naik turun dan penurunan kualitas Alaba musim lalu menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Raul Asensio belum mampu menunjukkan stabilitas yang diharapkan di level elit, terutama setelah penampilannya di Piala Dunia antar klub. Ketidakkonsistenan ini menambah keraguan atas kedalaman skuad di sektor pertahanan. Dean Huijsen tampil sebagai bek muda yang paling menjanjikan dalam skuad saat ini, sedangkan Joan Martinez dari akademi diharapkan segera pulih dari cedera. Meski demikian, kombinasi pemain-pemain tersebut belum memberikan jaminan stabilitas jangka panjang. Situasi inilah yang membuat pelatih Xabi Alonso memerlukan kepastian lebih dalam perencanaan taktik tim utama. Ketidakpastian di lini belakang berpotensi mempengaruhi performa keseluruhan tim di musim ini. Kondisi tersebut mendorong manajemen untuk tetap membuka opsi rekrutmen bek baru, khususnya jika Militao tidak dapat kembali dengan performa maksimal. Sebagai bentuk antisipasi, Real Madrid telah mengamankan Diego Aguado dari kemungkinan kepindahan keluar tim Castilla. Bek muda bertalenta ini kini masuk dalam pertimbangan untuk dipromosikan ke skuad senior bila situasi mengharuskan. Langkah preventif ini menunjukkan bahwa klub sedang menyiapkan berbagai alternatif dalam menghadapi ketidakpastian di lini pertahanan. Real Madrid tolak tawaran Newcastle. Manchester United pantau kondisi Andriy Lunin. Andriy Lunin sempat mencuri perhatian dua musim lalu saat menggantikan Thibaut Courtois yang cedera. Penampilan impresifnya membawa Madrid ke final. Menurut laporan Chaut Offside, Newcastle United telah mengajukan tawaran peminjaman senilai 3 juta euro untuk mendapatkan Lunin musim ini. Namun, Real Madrid langsung menolak proposal tersebut dan menegaskan bahwa Lunin tidak tersedia baik untuk dijual maupun dipinjamkan. Tak hanya Newcastle, Manchester United juga disebut tengah memantau situasi Lunin. Klub Inggris itu sebelumnya pernah dikaitkan dengan Lunin dan disebut siap bergerak jika ada peluang. Beberapa laporan menyebutkan Real Madrid bersedia mempertimbangkan tawaran di atas 20 juta euro, meski sikap klub tampaknya mulai berubah. Lunin bermain dalam 14 laga musim lalu, dan dengan Courtois yang masih rentan cedera, Madrid tampaknya ingin menjaga kedalaman skuad dengan mempertahankan Lunin sebagai opsi andal di bawah Mistar. Franco Mastantuono akan gunakan nomor 16 di Real Madrid. Kylian Mbappe kini resmi mengenakan nomor punggung 10 di Real Madrid. Setelah kepergian Luka Modric, superstar Prancis tersebut telah mengklaim nomor punggung yang ia kenakan untuk tim nasionalnya. Setelah Mbappe, kini giliran Franco Mastantuono. Bek Raul Asensio, yang resmi terdaftar sebagai pemain tim utama, telah mengenakan nomor punggung 17 yang ditinggalkan oleh legenda klub lainnya, Lucas Vazquez. Dengan Dean Huijsen mengenakan nomor punggung 24, Trent Alexander-Arnold mengenakan nomor punggung 12, dan Alvaro Carreras mengenakan nomor punggung 18, pertanyaan besarnya adalah nomor punggung apa yang akan dikenakan oleh pemain baru Franco Mastantuono di Real Madrid. Menurut AS, skenario yang paling mungkin saat ini adalah Franco Mastantuono mengenakan nomor punggung 16 di Real Madrid.
Menurut AS, skenario yang paling mungkin saat ini adalah Franco Mastantuono mengenakan nomor punggung 16 di Real Madrid. Nomor punggung 16 sebelumnya pernah dikenakan oleh beberapa ikon klub seperti Fernando Hierro, Raúl González, dan Emilio Butragueño. Baru-baru ini, sebelum Endrick mengambil alih, nomor punggung tersebut pernah dipegang oleh Alvaro Odriozola, Luka Jovic, James Rodriguez, dan Mateo Kovacic. Saat ini, indikasinya adalah Mastantuono akan mengenakan nomor punggung 16 di Real Madrid, meskipun hal itu mungkin berubah jika ada pemain tim utama yang hengkang dalam beberapa minggu mendatang.